Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Sirep menyebar di perkemahan Laskar Banyu Biru. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar dan rombongan akhirnya diterima dan dipersilahkan duduk di pendopo Perdikan Banyu Biru. Oleh Ki Ageng Surodipoyono, mereka diajak membicarakan tentang hari depan Perdikan Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Maiso Jenar akhirnya merasa bahwa pertemuan itu sudah cukup baginya. Ia sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang keadaan di Banyu Biru yang sudah cukup pula dipergunakannya sebagai bekal untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Karena itu segera ia mohon diri untuk kembali ke daerah Candi Gedong Songo. Tetapi Ki Ageng Surodipoyono menahannya untuk beberapa saat karena ia masih ingin menjamu tamu-tamunya dengan sekedar minuman dan makanan. Sebentar lagi hari akan malam, Paman. Sebaiknya kami berangkat sekarang. Maiso Jenar mencoba untuk memaksa kembali. Tetapi Ki Ageng Surodipoyono menjawab, "Apakah bedanya siang dan malam bagimu, anak Mas Maiso Jenar? Apalagi engkau berjalan bersama dengan Anggir Kebo Kanigoro. Selain masih ada Wonomerto, Bantaran dan Penjawi, tak ada sesuatu yang akan dapat menghalangi perjalananmu." Maiso Jenar tersenyum mendengar pujian itu. Sambil mengangguk ia menjawab, "Itu terlalu berlebihan, Paman, kecuali apabila Paman Surodipoyono mengantarkan kami. Tetapi kemudian kau harus mengantar aku kembali, Maiso Jenar," sahut Surodipoyono. "Dengan demikian semalam suntuk kita akan saling mengantar." Maiso Jenar dan Ki Ageng Surodipoyono tersenyum mendengar kelakar itu. Bahkan juga orang-orang lain yang mendengarnya. Meskipun di dalam dada mereka masih tersimpan beberapa soal yang sukar dipecahkan. Demikianlah akhirnya mereka terpaksa menunggu sampai hidangan disajikan. Minum dan makan meskipun mereka duduk bersama menikmati hidangan itu dengan Lembu Soro dan Sawung Sariti, namun tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka menjadi kaku dan tegang, sehingga tidak banyak makanan yang dapat mereka makan, serta minuman yang dapat mereka minum. Setelah selesai mereka menikmati jamuan itu, serta setelah mereka beristirahat sejenak, maka sekali lagi Maiso Jenar memohon diri untuk kembali ke perkemahan anak-anak Banyu Biru. Kali ini Ki Ageng Surodipoyono tidak menahannya lagi. Dilepaskannya Maiso Jenar beserta rombongannya sampai ke halaman untuk seterusnya meninggalkan rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Ketika rombongan kecil itu telah lenyap di balik regol, serta derap langkah kudanya tidak terdengar lagi, berkatalah Lembu Soro menyesali ayahnya. "Ayah, mengapa ayah menyuruh orang itu membawa anak yang dinamakan dirinya Aryo Saloko itu kemari? Apakah keberatanmu, Lembu Soro?" tanya ayahnya pula. "Apakah ayah dapat menerimanya sebagai Aryo Saloko yang sebenarnya? Dan apakah ayah masih mau memberi kepercayaan kepada orang yang bernama Maiso Jenar itu?" desak Lembu Soro beruntun. "Lembu Soro," jawab ayahnya, "biarlah kita buktikan bersama. Dengan demikian kita akan dapat mengetahui dan membuktikan
bahwa orang yang bernama Maesa Jenar ini memiliki sifat-sifat pengecut dan jahat. Apabila anak muda yang dinamakan Arya Saloka itu benar-benar bukan cucuku, tetapi sebaliknya apabila anak muda itu benar-benar Arya Saloka, maka orang yang mengabarkan kepadamu bahwa Arya Saloka telah terbunuh, ternyata ia keliru, atau orang itu memang belum mengenal cucuku dengan baik. Mendengar kata-kata ayahnya yang kedengarannya tegak di tengah-tengah itu, Lembu Suro mengatupkan giginya. Ia sama sekali tidak senang mendengar keputusan ayahnya mengundang Arya Saloka datang ke Banyu Biru. Karena itu ia harus berusaha untuk mencegahnya. Tetapi ia tidak berani mengemukakan keberatannya itu kepada ayahnya. Ketika Lembu Suro kemudian pergi meninggalkan ayahnya dan menengok ke alun-alun di hadapan rumah itu, ia masih melihat debu berserakan yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda Maesa Jenar beserta rombongannya. Tetapi kuda-kuda itu sendiri sudah tidak begitu jelas kelihatan. Dari kejauhan, bayangan yang kelam seolah-olah datang menerkam daerah perdikan itu dengan perlahan-lahan. Sedang di ufuk barat, matahari yang kelam telah membenamkan dirinya di balik punggung-punggung bukit. Sinarnya yang lamat-lamat untuk sesaat masih tersangkut di awan-awan yang mengalir lambat menyapu wajah langit yang berwarna biru tua. Tiba-tiba sesaat kemudian bermunculanlah bintang-bintang yang gemerlapan menggantung di awang-awang. Sekali dua kali Maesa Jenar memandang ke arah langit. Bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia kagum kepada kebesaran alam, kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa, pada tata alam yang sempurna. Tetapi kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu, akhirnya terdampar pada sumbernya, yaitu kekagumannya kepada yang maha sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah setiap kali hatinya tergetar oleh kekagumannya itu, setiap kali pula ia merasa semakin dekat padanya. Dan setiap kali ia merasa bahwa ia harus meningkatkan kebaktian kepadanya, serta pengabdian kepada titah terkasihnya, yaitu manusia. Pengabdian yang bukan sekadar damba kasih dalam kidung-kidung atau kakawin-kakawin, tetapi pengabdian yang benar-benar diamalkan, dicerminkan dalam tindak tanduk dan cara hidup sehari-hari. Demikianlah di dalam perjalanan itu, hampir tak terdengar mereka bercakap-cakap, masing-masing berdiam diri, kecuali memperhatikan jalan-jalan di hadapan mereka. Agaknya mereka masih juga sibuk menilai peristiwa yang baru saja terjadi dan yang kira-kira akan terjadi. Seperti juga ketika mereka datang di Banyu Biru, pada saat itu yang berjalan di depan adalah Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro. Sedang di belakangnya Wonomerto dan seterusnya Bantaran dan Penjawi. Dalam keheningan malam yang menjadi semakin dalam, hanya derak-derak batu-batu padas yang tersentuh kaki-kaki kuda itu yang terdengar di samping suara-suara belalang di kejauhan. Di langit kelelawar menari-nari dengan lincahnya, seolah-olah tak ada makhluk lain yang berani mengganggunya, sebab malam hari itu adalah milik mereka. Ketika Maesa Jenar beserta rombongannya sedang menempuh perjalanan itu di perkemahan anak-anak Banyu Biru di sekitar Candi Gedong Songo, nampaklah persiapan-persiapan dan penjagaan-penjagaan yang lebih ketat daripada biasanya. Apa yang diceritakan Endang Widuri merupakan pertanda bahaya yang mengancam, meskipun mereka belum yakin dari manakah bahaya itu datang. Mantingan, Wirosobo, dan Jolodri sama sekali
tidak berani meninggalkan gardu pimpinan, sebab mereka menduga bahwa setiap saat mereka akan dikejutkan oleh peristiwa yang tak mereka kehendaki. Ketika itu, Aryo Saloka pun merasa tidak tenang berbaring di dalam pondoknya. Perasaannya selalu saja mengganggu. Karena itu kemudian ia bangkit berdiri dan berjalan keluar. Di luar ia berpapasan dengan beberapa orang penjaga yang menyapanya dengan hormat. "Angger, kemanakah Angger akan pergi?" "Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Paman. Udara terlalu panas dan aku masih belum berhasrat untuk tidur," jawab Aryo. "Tetapi hati-hatilah, Angger," orang itu melanjutkan. "Jangan meninggalkan lingkaran perkemahan ini." "Baik, Paman," jawab Aryo Saloka. Setelah orang itu menjauhinya, terdengar ia bergumam. Agaknya orang itu pun mendapat firasat yang kurang baik. Sejalan dengan itu, tiba-tiba ia teringat pada Widuri yang tinggal bersama Roro Wilis dan Nyi Penjawi. Mula-mula ia menjadi cemas bahwa orang yang dikalahkan oleh gadis itu menendamnya dan berusaha untuk membalasnya. Namun kemudian hatinya menjadi tentram ketika ia sadar bahwa Widuri bukan anak-anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus. Tingkat ilmunya adalah jauh lebih tinggi dari setiap orang yang berada di luar pondok yang mencoba melindunginya. Apalagi dalam pondok itu berada pula Roro Wilis. Meskipun demikian, Aryo Saloka berhenti sejenak untuk mengawasi pondok itu. Pondok di mana tinggal di dalamnya Endang Widuri. Tetapi pondok itu nampaknya sepi saja, seolah-olah ikut tertidur dengan para penghuninya. Sedang di sekitar pondok itu ia melihat 3 orang berjaga-jaga. Ia menjadi lega. Kemudian Aryo melangkah kembali menikmati udara malam yang sejuk. Sekali 2 kali ia memandang ke arah langit. Bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia, seperti juga gurunya pada saat bersamaan itu, kagum kepada kebesaran alam, kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa, kepada tata alam yang sempurna. Juga seperti gurunya yang sedang menuju ke perkemahan itu, kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu, akhirnya terdampar kepada sumbernya, yaitu kekagumannya kepada yang maha sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini. Dalam keadaan yang demikian, seolah-olah terngiang kembali segala nasihat dan petuah dari gurunya. Seakan-akan mendengung di dalam rongga telinganya kata-kata Maeso Jenar, "Aryo, yang penting dari setiap usahamu adalah usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan yang dapat banyak berarti bagi rakyatmu kelak untuk mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pertanggungjawabanmu sebagai seorang pemimpin yang akan dituntut kelak apabila kau menghadap kembali kepada Yang Maha Esa. Karena itulah maka perbuatan-perbuatanmu sekarang harus dapat dinilai dari 2 segi. Pengabdianmu pada sesama dan kebaktianmu kepada Tuhan." Sambil berangan-angan tanpa disadari, Aryo Saloka telah berjalan sampai ke batas perkemahan. Ia masih melihat seorang penjaga berdiri tegak di tengah jalan. Sedang di pinggir jalan itu duduk 3 orang yang lain. Tiba-tiba timbullah keinginannya untuk ikut serta duduk bersama mereka. Karena itu perlahan-lahan ia mendatanginya. Ketika orang-orang itu melihat seseorang menghampirinya, hampir serentak mereka menyapa lirih. "Siapa?" "Aryo," jawab Aryo Saloka. "Oh," terdengar salah seorang dari mereka itu. "Akan kemanakah, Angger?" "Aku ingin duduk bersama-sama dengan Paman di sini," jawab Aryo. "Ah," sahut orang itu, "di sini banyak nyamuk. Tidakkah Angger perlu beristirahat?"
"Aku belum ingin tidur, Paman," jawab Aryo pula, dan yang kemudian duduk di samping ketiga orang itu. Ketika orang itu mengingsar duduknya, sedang orang yang tegak di tengah jalan itu menoleh pula kepadanya. "Tidakkah nggih lebih enak duduk di gardu pimpinan bersama-sama di mantingan?" tanya yang berdiri itu. "Nanti aku akan ke sana juga," jawab Aryo. Orang itu tidak bertanya lagi, tetapi mereka merasa bertambah beban karena mereka belum kenal kepada anak itu setelah beberapa tahun terpisah. Mereka merasa bahwa Aryo Saloko itu masih saja seperti dahulu, masih harus mendapat perlindungan dan perawatan. Karena itu maka seorang dari ketiga orang yang duduk itu kemudian tegak pula dan berjalan hilir mudik, sedang kedua orang yang lain meskipun tidak berkata apa-apa tetapi mereka mengingsar duduknya, hingga seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan Aryo. Aryo tersenyum di dalam hati, tetapi ia juga bangga atas anak buahnya yang sangat hati-hati itu. Di samping itu ia merasa bahwa agaknya mantingan menganggap bahwa keadaan perkemahan ini benar-benar dalam bahaya. Ketika Aryo telah duduk di antara kedua orang itu, mulailah ia bertanya-tanya tentang beberapa hal. Tentang Banyu Biru sepeninggalnya, tentang pawannya Lembu Soro, bahkan tentang pohon jambu di halaman yang dahulu ditanamnya. "Pohon jambu itu luar biasa lebatnya," jawab orang yang duduk di sebelah kirinya. Aryo Saloko kemudian mencoba membayangkan pohon itu. Alangkah rindangnya duduk di bawahnya apabila matahari yang terik sedang membakar seluruh halaman rumahnya. Tetapi yang terakhir terbayang di dalam otaknya adalah orang yang paling dikasihinya, orang yang telah melahirkannya dan mengasuhnya dengan penuh cinta kasih. Orang itu adalah ibunya, Nyai Ageng Gajah Soro. Terbayanglah wajah ibunya yang sayu pucat berdiri di regol halaman rumahnya, dengan penuh harapan menanti kedatangan ayahnya Gajah Soro dari Demak, dan dengan penuh harapan pula ia menanti kedatangannya satu-satunya anak yang dimilikinya. Tetapi kemudian dibayangkannya bahwa ibunya akan menjadi putus asa kalau yang ditunggunya sekian lama tidak kunjung tiba. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah menangis di ruang tidurnya dengan membenamkan wajahnya di bawah bantalnya yang telah basah oleh air mata. Aryo menarik napas dalam-dalam. Sekali-kali ia memejamkan matanya sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir bayang-bayang yang mengganggu otaknya. Tetapi bayangan-bayangan itu menjadi semakin jelas dan seolah-olah ibunya itu melambai-lambai kepadanya dengan wajah sedih dan berkata, "Aryo, aku sudah sedemikian rindu kepadamu." Aryo terkejut ketika terasa tetesan cairan yang hangat di pipinya. Cepat ia mengusapnya dengan lengan bajunya. Tetapi mau tidak mau dadanya menjadi sesak oleh sesuatu yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya. Beberapa kali Aryo menarik napas dalam-dalam sekali untuk mengurangi himpitan perasaan yang menekan dadanya. Semula ia ingin menanyakan kepada orang-orang Banyu Biru itu tentang keadaan ibunya, tetapi kemudian ia menjadi ketakutan pada jawaban yang akan didengarnya. Jangan-jangan jawaban mereka atas pertanyaan itu akan dapat menambah sedih hatinya. Karena itu maksudnya untuk bertanya tentang ibunya dibatalkan. Sementara itu malam menjadi semakin jauh. Bintang-bintang telah berkisar dari tempatnya semula ke arah barat. Di ujung selatan bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegak lurus. Dalam pada itu tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh. Angin yang silir bertiup perlahan-lahan. Begitu nyamannya sehingga tiba-tiba pula perasaan kantuk seolah-olah menyengat perasaannya.
Dua orang yang berada di kedua sisinya itu telah beberapa kali menguap. Sedang orang yang berjalan hilir mudik itu pun merasakan pula serangan kantuk yang dalam. Demikian pula orang yang tegak berjaga-jaga di tengah jalan. Dengan tanpa mereka sadari mereka jatuh terduduk. Aryo Saloko pun merasakan juga serangan kantuk itu. Tetapi karena pengalamannya selama ini telah mempertajam nalurinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tiba-tiba ia teringat cerita gurunya tentang semacam ilmu yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang, yaitu ilmu sirep. Dengan ilmu itu orang dapat memperlemah kesadaran orang lain yang nampaknya menjadi ngantuk dan tertidur. Karena itu pada saat itu pun Aryo segera memperkuat ketahanan diri. Dikerahkannya segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh sirep yang dalam itu. Aryo Saloko meskipun masih sangat muda, tetapi karena masa-masa pembajaan diri yang selama ini dialami, maka ia pun telah menjadi anak muda yang perkasa lahir dan batin. Karena itulah maka ia berhasil menyelamatkan dirinya dari pengaruh sirep yang tajam itu. Berapa kali ia mencoba membangunkan orang-orang jaga yang kemudian jatuh tertidur, tetapi demikian mereka terbangun, menguap dan kembali jatuh tertidur. Aryo Saloko menjadi heran demikian kuatnya pengaruh sirep terhadap kesadaran seseorang. Namun meskipun demikian ia yakin apabila ada sesuatu yang mengejutkan dan cukup kuat memberi mereka rangsang, maka orang-orang yang kena pengaruh sirep itu pun akan dapat terlepas dengan sendirinya. Sebab apabila ia mukul paha salah seorang dari penjaga yang tertidur, orang itu menjadi terkejut pula dan terbangun untuk kemudian jatuh tertidur kembali. Bagi Aryo Saloko, pengaruh sirep itu merupakan tanda bahaya. Ia tidak tahu siapakah yang menyebarkannya, tapi ia menjadi cemas kalau kemudian pasukan laskar akan diam-diam menyerbu perkemahan yang seolah-olah menjadi tertidur seluruhnya. Ia tidak tahu apakah semua orang mengalami nasib seperti kelima penjaga itu. Apakah orang yang berjaga-jaga di sekitar pondok Endang Widuri pun menjadi tertidur? Dan apakah Ki Dalang Mantingan, Wirosobo dan Jolodri tidak dapat membebaskan diri dari pengaruhnya? Aryo Saloko menjadi kebingungan. Ia tidak sampai hati meninggalkan para penjaga yang tertidur itu. Kalau penyebar sirep ini menghendaki, maka dengan mudahnya mereka membunuh penjaga-penjaga itu. Tetapi belum lagi ia mendapat keputusan, telinganya yang tajam mendengar kemerisik daun tersentuh kaki. Cepat Aryo Saloko menyiagakan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi suara itu tidak berhenti ketika sudah menjadi semakin dekat dari tempat duduknya. Bahkan kemudian terdengar suara berbisik lirih, "Siapa yang bertugas di sini?" Aryo sudah mengenal suara itu, suara Wirosobo. Karena itu ia menjadi gembira karena setidak-tidaknya ia sendiri dan Wirosobo dapat membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Maka dengan pelan-pelan pula ia menjawab, "Aku Paman Aryo." "Aryo Saloko?" ulang Wirosobo agak terkejut. "Ya," jawab Aryo pula. Wirosobo beringsut mendekati Aryo Saloko. "Mengapa Anggir berada di sini?" tanya Wirosobo. "Aku hanya berjalan-jalan saja ketika aku tidak dapat tidur. Tapi para penjaga inilah yang kemudian jatuh tertidur," sahut Aryo. "Mereka terkena pengaruh sirep," jelas Wirosobo. "Untunglah Anggir terbebas dari pengaruhnya." "Aku pun merasakan pengaruhnya, Paman." "Lalu bagaimanakah dengan orang yang lain?" tanya Aryo Saloko. "Adimantingan sedang mengamati mereka," jawab Wirosobo. Hati Aryo Saloko menjadi bertambah besar ketika ternyata Mantingan pun terbebas dari pengaruh sirep itu. Bahkan kemudian ia bertanya, "Siapa pulakah yang dapat menyelamatkan diri?" Adimantingan baru menyelidiki mereka, tetapi Jolodri juga terbebas dari pengaruh sirep ini atas bantuan Adimantingan, jawab Wirosobo.
Kemudian Arya Saloka tidak cemas lagi. Ada 4 orang yang pasti terbebas dari pengaruh sirep itu. Namun ia bertanya pula, jadi dapatkah paman mantingan menolong orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirep ini? Demikianlah jawab Wirosobo, tetapi tidak kepada semua orang. Ia hanya dapat membantu seperlunya apabila orang itu sendiri cukup mempunyai daya tahan. Syukurlah, gumam Aryo. Ia adalah seorang dalang. Sebagai seorang dalang ia perlu memiliki berbagai macam ilmu. Sebab kadang-kadang ia memang berhadapan dengan gangguan-gangguan dari para penontonnya yang jahil. Wirosobo menegaskan. Tetapi kemudian Arya Saloka kembali membayangkan bagaimanakah kalau pasukan laskar menyerbu perkemahan ini. Sedang sebagian besar dari laskar Banyubiru itu jatuh tertidur. Karena itu ia bertanya kembali, Paman Wirosobo, bagaimanakah seandainya malam ini perkemahan kita ini diserbu oleh sepasukan laskar? Meskipun Arya Saloka mempunyai daya tahan lahir batin yang cukup kuat, namun ternyata pengetahuannya belumlah seluas Wirosobo yang menjawab pertanyaannya itu. Tidak, Angger. Pasukan penyerbu itu pun akan terkena pengaruh sirep ini pula. Sebab daya kekuatan sirep ini tidak dapat ditujukan kepada seorang atau serombongan orang, tapi dayanya seolah-olah memenuhi udara di sekitar penyebarnya. Sehingga apabila pada malam ini ada orang yang ingin memasuki perkemahan ini, pasti mereka pun jumlahnya terbatas. Terbatas pada mereka yang atas kemampuan sendiri atau bantuan orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sama sekali tidak perlu khawatir. Di dalam perkemahan itu ia cukup mempunyai kawan yang mempunyai ilmu cukup tinggi. Meskipun demikian ia masih ingin mengetahui bagaimanakah keadaan Endang Widuri dan Roro Wilis. Sebab tanpa setahunya ia merasa bahwa nasib gadis kecil itu adalah sama dengan nasibnya sendiri. Maka kemudian setelah Wirosobo berada di tempat itu, ia tidak keberatan lagi meninggalkan para penjaga itu. Pada Wirosobo ia berkata, Paman, apabila Paman bersedia untuk tinggal di sini, aku minta izin untuk menengok pondok Bibi Wilis dan Widuri. Jangan, Angger, cegah Wirosobo. Jangan pergi sendiri. Marilah aku antar Angger ke sana. Lalu bagaimana dengan para penjaga ini? Tanya Arya Saloka. Biarlah mereka kita sisihkan. Aku kira orang-orang yang menyebar sirep itu tidak akan berkesempatan mengurusi para penjaga itu. Mereka pasti berhasrat untuk langsung menemukan kekuatan pokok dari perkemahan ini. Arya Saloka dapat mengerti keterangan Wirosobo itu. Karena itu ia pun segera membantunya mengangkat para penjaga yang tertidur ke tepi ke atas rumputan yang sudah mulai basah karena embun malam yang perlahan-lahan turun ke bumi. Dingin malam musim bediding rasa-rasanya sampai menggigit tulang. Namun oleh ketegangan yang mengetuk-ngetuk dada, rasa itu sama sekali tak mempengaruhi mereka yang sedang berusaha menyelamatkan perkemahan itu. Dengan mengendap-endap penuh kewaspadaan, Arya Saloka diantar oleh Wirosobo yang menggenggam sebuah kapak yang besar menuju ke barak kecil tempat Roro Wilis dan Endang Widuri beristirahat selama mereka berada di perkemahan itu. Meskipun sebenarnya Arya Saloka sama sekali tidak merasa perlu pengawalan, namun ia tidak mau menyakitkan hati orang lain. Karena itu ia tidak menolak ketika mereka lewat dekat gardu pimpinan. Mereka melihat bahwa gardu itu kosong. Tapi mata Arya Saloka yang tajam dapat melihat sebuah bayangan yang berdiri di belakang gardu itu. Agaknya Jolodri merasa perlu sekedar melindungkan dirinya untuk dapat mengadakan pengawasan di sekitar tempat itu dengan lebih seksama. Di tangannya tergenggam sebuah canggah tombak bermata dua.
Aryo dan Wirosaba berjalan terus. Dengan gerak tangan, Wirosaba memberi isyarat kepada Jalodri yang membalas dengan isyarat tangan pula. Beberapa langkah kemudian mereka sudah melihat pondok tempat tinggal Roro Wilis dan Endang Widuri. Ternyata para penjaga pondok itu pun telah tertidur pula. Karena itu Aryo Saloka menjadi cemas. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas penghuninya. Perlahan ia menyusuri tempat-tempat yang gelap, mendekati pondok itu. "Marilah," jawab Wirosaba. Dengan sangat hati-hati mereka mendekati pintu pondok yang memang tidak pernah terkancing. Perlahan Aryo menyingkapkan pintu itu, meskipun demikian terdengar suatu gerit perlahan. Hanya perlahan. Tiba-tiba ketika pintu itu terbuka, terjulurlah ujung selai pedang yang tipis mengarah ke dada Aryo Saloka. Aryo Saloka terkejut, untunglah ia memiliki ketangkasan yang cukup. Meskipun pedang itu tidak membawa serangan maut, namun agaknya perlu juga ia menjaga dirinya dan menghindari. Melihat senjata itu, Wirosaba pun terkejut. Ia segera meloncat maju untuk menangkis serangan itu. Tetapi ujung pedang itu sangat lincahnya di dalam kegelapan malam. Bahkan dengan sekali putar, hampir saja lengan Wirosaba tergores. Karena itu Wirosaba terkejut sekali dan meloncat mundur. Ketika ia kemudian mengangkat kapaknya untuk menyerang kembali, terdengarlah Aryo Saloka berdesis, "Paman, itu adalah pedang Bibi Wilis." Wirosaba terhenti dan bersama dengan itu, nampaklah sebuah bayangan meloncat keluar dengan lincahnya, bahkan seperti terbang. Demikian bayangan itu menginjak tanah, demikian ia telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Tapi juga bayangan itu terkejut ketika ia melihat Wirosaba dan Aryo Saloka berdiri di dalam gelap. Karena itu terlontarlah dari mulutnya, "Engkau Aryo?" "Ya Bibi," jawab Aryo. "Kami minta maaf kalau Bibi, kami mengejutkan Bibi." Roro Wilis menarik napas, katanya, "Suasana malam ini memaksaku untuk sangat berhati-hati. Aku sebenarnya ingin melihat keadaan Bibi dan Widuri tanpa mengganggu," sambung Aryo. "Tak apalah," jawab Roro Wilis. "Dan syukurlah kalau kalian juga berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep yang tajam ini." Wirosaba berdiri tegak dan bersandar pada tangkai kapaknya. Meskipun ia telah menduga bahwa Roro Wilis tidaklah sama dengan kebanyakan wanita, namun ia sama sekali tidak menduga bahwa sampai sekian gadis itu telah mencapai ilmunya. Sementara itu tiba-tiba terdengar suara dari celundak pintu. "Untunglah dadamu tidak berlubang, Kakang Aryo." Aryo menoleh, dilihatnya Endang Widuri duduk dengan enaknya di atas celundak pintu itu. Aryo Saloka dan Wirosaba lebih terkejut melihat Endang Widuri duduk di situ daripada mendengar suaranya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu pun berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep. Karena itu terdengar Aryo bertanya perlahan, "Kau tidak tertidur?" "Aku belum ngantuk," jawab Widuri seenaknya. "Aneh," tiba-tiba terdengar Wirosaba bergumam. Roro Wilis mendengar gumam itu dengan tersenyum. Ia menjawab, "Anak itu memang luar biasa. Aku pun harus berjuang untuk melawan pengaruh sirep ini sekuat tenaga." Tetapi Widuri memang seakan-akan sama sekali tidak disentuh oleh kekuatan sirep ini. Widuri merasa bahwa dirinya lah yang sedang dipercakapkan itu. Maka ia pun segera menyahut, "Apakah kalian heran karena aku belum ngantuk? Bukankah ini masih belum terlampau malam?" Tak seorang pun menjawab. Mereka tahu sifat gadis itu nakal dan kadang-kadang suka menuruti perasaan sendiri. Dan pada itu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara siulan nyaring. Suara itu menggetar di seluruh perkemahan anak-anak Banyu Biru itu, seolah-olah melingkar-lingkar menyusup ke setiap pondok.